Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazwa Marsha Alfia Putri, NPM 1942515. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian tentang bisnis plan yang telah kami buat. Saya menjelaskan introductory page dan executive summary. Nama perusahaan kami yaitu IoT House yang bertempat di Bandung, Jawa Barat, yang dirintis oleh saya sendiri beserta rekan saya Aditya Rahman, Abdul, Denny, Rahmat Sidik, dan Yusuf. Nature of business kami yaitu menerima pembuatan teknologi berbasis IoT untuk membuat pekerjaan rumah lebih mudah dan praktis. Adapun statement of financing needed, kebutuhan pengeluaran keuangan setiap bulannya seperti tempat, transportasi, asuransi, dan listrik. Kemudian statement of confidentiality of report, kami dapat meyakinkan perusahaan lain untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dari masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya ada executive summary. IoT House ini berdiri pada bulan April 2021. IoT House ini berkonsep rumah cerdas, merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penjualan teknologi berbasis IoT. Selanjutnya ada visi misi perusahaan kami. Visi kami mengembangkan dan memajukan teknologi di bidang IoT untuk membantu setiap kebutuhan rumah tangga yang terikat dengan sistem yang terintegrasi otomatis dan dapat dikontrol jarak jauh. Visi kami membantu kebutuhan rumah tangga agar terintegrasi dengan sistem, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan kami atas produk dan jasa kami. Yang terakhir, memajukan produk bangsa dari teknologi smart home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman, NPM 1942516. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri analis dan juga description of venture. Yang pertama, industri analis. Di industri analis ada future outlook and trends. Smart home untuk merujuk pada berbagai solusi untuk memantau, mengontrol, dan juga mengotomatiskan fungsi di rumah. Sistem smart home membutuhkan aplikasi smartphone atau portal web sebagai antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem otomatis. Berikut ada beberapa tren dalam smart home untuk beberapa tahun ke depan. Yang pertama ada smart kitchen, yaitu sebuah sistem yang mengontrol dan mengotomatiskan sistem di sebuah dapur yang di dalamnya terdapat beberapa fitur otomatis lainnya. Seperti kita bisa menyalakan dan mematikan oven by smartphone. Yang kedua ada smart lighting, adalah sistem yang mengotomatiskan dalam mengontrol penggunaan pencahayaan yang bisa dikontrol melalui smartphone. Yang ketiga ada security and safety, mencakup pada keamanan dan keselamatan rumah seperti sistem memonitor akses masuk seperti pintu dan jendela. Dan yang kedua ada analysis of competitors, yaitu strategi untuk mengidentifikasi pesaing dalam dunia bisnis smart home dengan meneliti produk, penjual, dan strategi pemasaran mereka dan persaingan di industri berdasarkan model Porter 5 Force. Yang ketiga ada market segmentation, variabel geografi yaitu berada di sekitaran kota Bandung, variabel demokrasi yaitu siklus hidup, mengotomatiskan atau mengontrol alat rumah dengan teknologi IoT untuk pengguna perumahan atau perorangan. Manfaatnya dapat memudahkan pengguna dalam mengontrol peralatan jarak jauh, dapat mengefisienkan waktu pemakaian sumber daya yang tak terpakai. Yang ketiga, menghasilkan lingkungan rumah yang berteknologi cerdas. Cara pemakaiannya saat berada di tempat lain dan kita lupa mematikannya, kita dapat mematikan lewat smartphone. Dan yang keempat ada description of venture. Pertama ada produk. Di sini kita mulai membuat produk seperti smart lamp, Kaidor, AC monitor, Droid. Service. Di sini kita juga menerima jasa perbaikan perangkat IoT dan menerima juga jasa pembuatan proyek IoT sesuai kebutuhan klien. Yang ketiga ada size of business. Dengan skala hanya mencakup kebutuhan rumah tangga untuk setiap fungsi dan produk dan jasa. Dan yang keempat ada office equipment and personnel. Yang pertama ada office equipment. Dan di dalamnya ada toolkit IoT, hardware and software IoT support,
meja kerja, lab pembuatan dan pengujian, dan yang terakhir ada web keperluan promosi produk IoT. Dan yang kedua ada personel. Di dalam personel itu ada IT programmer IoT, web developer, marketing sales, marketing manager eksekutif, dan owner company. Dan yang terakhir ada background or entrepreneur. Di sini juga pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan ini harus berpengalaman sesuai bidang yang dituju. Diutamakan sudah 3 tahun berpengalaman di bidang programmer IoT dan minimal 1-2 tahun pengalaman di bidang web developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Nasir Ulwan, NPM 1942422. Saya akan menjelaskan tentang production plan. Production plan. Bagian pertama adalah manufacturing proses. Langkah pertama yaitu membuat daftar komponen-komponen yang dibutuhkan untuk instalasi IoT 1 minggu 2 kali. Tanggung jawab tersebut diberikan kepada manajer produksi, dilakukan di hari Senin dan Kamis. Kedua, membeli komponen-komponen yang dibutuhkan untuk instalasi IoT. Yang bertanggung jawab untuk hal tersebut adalah manajer produksi, manajer umum, dan manajer keuangan. Yang ketiga adalah memeriksa rumah tempat instalasi IoT apakah terdapat koneksi internet atau tidak, karena koneksi internet menjadi syarat pemasangan IoT, serta melihat berapa banyak alat elektronik yang akan dikoneksikan dengan IoT yang akan disesuaikan dengan jaringan listrik di rumah tersebut. Tanggung jawab tersebut diberikan kepada tim IT, estimasinya sekitar 1-2 jam. Instalasi perangkat IoT salah satunya pada lampu. Komponen-komponennya yang perlu disiapkan yaitu 1 buah Raspberry Pi model B plus 1 buah relay untuk 1 perangkat rumah IoT yang akan dikendalikan, 3 buah kabel jumper female to female, lampu, fitting lampu, dan kabel untuk arus AC. Membuat produknya langkah pertama upload kode program IoT ke controller yaitu Raspberry-nya. Kemudian yang kedua, rangkai atau pasang komponen IoT tersebut di rumah pelanggan. Ketiga, install aplikasi di handphone pelanggan. Keempat, setelah itu IoT siap dipakai. Physical plan-nya penggunaannya dapat dinyalakan dan dimatikan dengan menyentuh tombol on off pada layar HP di bagian manual on. Dapat juga dinyalakan dan dimatikan secara otomatis dengan cara menyentuh tombol input time, lalu tentukan waktu dan hari untuk dinyalakan dan dimatikan, kemudian pilih OK. Machinery and equipment.
yang kita butuhkan di sini adalah komputer untuk instalasi program dan alat-alat untuk instalasi di IoT-nya. Name of supplier of raw materials. Semua komponen-komponen tersebut dibeli secara online shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rama Sidik Purnama, NPM 19425414 akan mempresentasikan di bagian rencana operasi. Pertama, operasi perusahaan. IoTOS membuat produk dengan melalui perancangan dan pengujian terhadap sistem yang akan dibangun sebelum produk dapat berada di tangan konsumen. Dari segi pengemasan produk, kami menjamin ketahanan maupun keawetan serta ketahanan produk saat pengirim produk ke rumah pelanggan, dan kami pun menyediakan jasa untuk instalasi setiap produk kami sesuai dengan pengemasan pelanggan. Lalu ada alur pesanan barang dan jasa. Teknik, produksi, dan biaya. Setiap produk yang kami buat biasanya 1-3 unit yang dibuat per hari. Sebelum proses produksi bisa didistribusikan ke pelanggan, dan biaya yang dibutuhkan masing-masing oleh komponennya memiliki biaya yang berbeda, sehingga agak sedikit mahal dalam proses produksi dan juga biaya jasa instalasi produk. Lalu mengkontrol kualitas. Untuk mengkontrol kualitas, kami melakukan pemeriksa standar setiap produk yang kami buat, lalu melakukan inspeksi reguler terhadap produk. Kami juga melakukan pengujian sampel untuk mengetahui layak atau tidaknya produk kami. Lalu mengkontrol inventaris. Untuk mengontrol inventaris, produk akan disimpan di gudang untuk siap didistribusikan ke pelanggan sesuai pesanan, dan menyertakan komponen pendukung untuk setiap produk yang sudah tersimpan di gudang, sehingga setiap gudang memiliki stok produk yang mencukupi. Lalu pemanfaatan teknologi. Manfaat teknologi yang kami buat adalah untuk keperluan rumah tangga dan juga bisa komunikasi dengan pengguna. Nama saya Denny Rahman Hadi dari kelompok 5 NPM 1742021. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian marketing plan. Poin pertama ada pricing. Dengan biaya yang terjangkau, pelanggan dapat membeli produk dengan harga. Untuk produk yang pertama ada smart lamp dengan harga 822.000. Kemudian ada smart lock door. Namun produk ini sedang dalam tahap pengembangan ide. Produk yang berikutnya ada CIC room atau controlling AC. Produk ini juga dalam tahap pengembangan ide. Kemudian yang terakhir ada produk yang bernama fill water hygienis. Namun juga produk ini sedang dalam tahap pengembangan ide. Untuk saat ini produk masih berupa satu produk di atas karena proses dalam pembuatannya cukup memakan waktu lama, sehingga belum ada ide untuk produk-produk lain. Tapi kami akan berusaha untuk menghadirkan produk dengan fungsionalitas terbaik dan terlisensi. Kemudian di poin B ada distribusi. Pendistribusian produk layanan akan dilakukan langsung kepada konsumen atau mendatangi langsung ke lokasi untuk penginstalasian layanan IoT. Untuk awal berjalannya bisnis mungkin hanya terbatas pada satu kota atau daerah saja. Dan seiring berkembangnya bisnis, nantinya jangkauan layanan akan diperluas. Kemudian di poin C ada promosi. Promosi akan dilakukan secara offline dan online. Namun, promosi online akan diutamakan agar layanan yang dipromosikan dapat disebarkan secara luas, yaitu melalui website dan media sosial. Kemudian di poin D ada product forecast. Melihat data di Indonesia bahwa penggunaan layanan IoT masih sedikit dan kurangnya pengenalan tentang layanan IoT kepada masyarakat, maka perkiraan produk layanan IoT yang akan diminati nantinya akan besar. Tentu dengan pemasaran dan promosi yang baik dan tepat.
Kemudian, poin E ada kontrol. Setiap produk layanan IoT yang digunakan konsumen akan dikontrol ulang atau diperbaiki jika ada laporan dan keluhan konsumen bahwa layanan IoT yang dipasang bermasalah atau tidak berfungsi dengan baik. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Haryadi, NPM saya 1942464. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya mengenai IoT host. Saya akan menjelaskan mengenai poin ke-8, yaitu organizational plan, yang dimana poin ke-8 ini memiliki beberapa subpoin. Yang pertama ada form ownership atau kepemilikan perusahaan. Di sini saya memilih company partnership atau usaha kemitraan terbatas. Mengapa saya memilih usaha kemitraan terbatas ini? Karena saya masih mengandalkan tim yang mampu memiliki peran dalam operasional untuk tetap menjalankan perusahaan ini yang akan menjalankan keberlangsungan perusahaan. Lalu yang kedua ada identifikasi tim atau bagian atau peran tim itu sendiri. Yang pertama ada M. Yusufa, itu saya sendiri sebagai direktur manajemen yang kebagian menjadi 30%. Lalu yang kedua ada Abdullah sebagai ketua proyek yang mendapatkan bagiannya 20%. Lalu yang ketiga ada Aditya dan juga Denny sebagai tim IT yang kebagian 15%. Lalu yang terakhir ada tim pemasaran 2 orang, yaitu Nazwa dan Rahmat yang kebagian 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Nasi Ulwan, NPM 1942422. Saya akan menjelaskan organization plan, bagian manajemen tim background, dan rules and responsibility of member of organization. Manajemen tim background. Pertama, Yusuf latar belakangnya adalah manajemen kelompok usaha kecil. Yang kedua, Abdullah latar belakangnya pembentuk tim untuk produk IoT. Yang ketiga, Aditya dan Denny berpengalaman membuat IoT. Yang berikutnya, Nazwa dan Rahmat berpengalaman di bidang pemasaran produk melalui media informasi berupa penawaran dan informasi. Roles and responsibility of a member of organization. Pertama, Yusuf berperan sebagai direktur manajemen. Kedua, Abdullah Nasir Ulwan sebagai ketua proyek. Ketiga, Aditya dan Denny sebagai tim IT. Berikutnya Nazwa dan Rahmat sebagai tim pemasaran. Baik, pada poin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai assessment of risk. Sama seperti poin sebelumnya, terdapat beberapa subpoin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu evaluasi kelemahan bisnis. Jadi jika kami mengalami kelemahan dalam satu bisnis, kami akan mengevaluasi setiap produk kami melalui feedback dari pelanggan dalam pengujian produk maupun mengkaji beberapa kelemahan produk apa saja yang pernah kami buat. Lalu yang kedua selanjutnya ada teknologi baru. Ya, kami akan selalu update dengan perubahan teknologi yang terbarukan selama memungkinkan dinilai bermanfaat bagi pelanggan. Seperti yang awalnya hanya smart home, mungkin kedepannya bisa menjadi smart district atau smart village. Lalu yang terakhir itu ada rencana cadangan. Jadi rencana cadangan saya ini akan jalan ketika produk kami gagal dipasarkan, dan kami akan melakukan riset produk kembali, dan yang produk apa yang akan dimati oleh pelanggan itu, dan juga kami akan memperluas jaringan produk bisnis kami, bukan hanya smart home, mungkin smart district yang tadi kami sebutkan dalam poin teknologi baru. Maupun jika kami sulit untuk
memahami produk, kami mungkin akan beralih ke bagian software host. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lalu financial plan atau rencana keuangan. Pertama, asumsi. Asumsi tarif pemasangan IoT untuk satu rumah termasuk pajak, satu perangkat elektronik atau lampu seharga 925.000, dua perangkat elektronik atau lampu seharga 950.000, dan seterusnya ditambah 25.000 per perangkat elektronik atau lampu. Jika lebih dari 26 perangkat elektronik atau lampu akan dihitung lebih dari satu rumah. Biaya sewa per bulan adalah Rp50.000. Lalu ada proyeksi arus kas, stok bulanan, stok bahan per bulan yaitu seharga 50 juta. Biaya server per bulan 1 juta rupiah tergantung jumlah pelanggan. Gaji karyawan per bulan yaitu 2.500.000 per orang. Lalu titik impas. Dari satu kali instalasi rumah, belum termasuk pajak, keuntungan instalasi Rp100.000. Sewa per bulan seharga 25.000. Keuntungan akan bertambah seiring bertambahnya pelanggan. Lalu ada sumber daya. Sumber daya kami adalah pinjaman bank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian appendix atau konten material backup. Yang pertama, di poin A ada letters. Letters atau surat-surat berisi tentang biografi bisnis, alamat bisnis, tanggal berdirinya bisnis, logo bisnis, dan anggota yang menjalankan bisnis IT host. Kemudian di poin B ada market research data. Riset pasar merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan sebuah bisnis dan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Setelah menemukan ide bisnis, fokus selanjutnya adalah melakukan riset pasar, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenali karakter target pasar. Kemudian yang kedua, menganalisa taktik kompetitor. Kemudian yang ketiga, mengetahui permintaan pasar atas kebutuhan produk. Yang keempat, mencari peluang. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mengatasi risiko dan kendala. Kemudian di poin C ada leases or contract. Sewa atau kontrak di dalam bisnis nantinya adalah penyewaan sebuah bangunan sebagai tempat lokasi bisnis, dan untuk sewa atau kontrak lainnya masih belum ditentukan. Kemudian di poin D ada price list from suppliers. Yang pertama ada Note MCU dengan nomor ISP 8266. Produk ini dibeli dari online shop dengan harga Rp50.000. Kemudian ada relay dibeli dari online shop juga dengan harga Rp10.000. Kemudian ada kabel jumper female to female dibeli dari online shop dengan harga Rp15.000 sebanyak 40 unit. Kemudian ada lampu dibeli dari online shop juga dengan harga Rp20.000. Produk ini tergantung berapa watt lampu yang dibutuhkan. Kemudian ada fitting lampu dibeli dari online shop dengan harga Rp10.000 per unit. Kemudian yang terakhir ada kabel untuk arus AC dibeli dari online shop dengan harga Rp5.000 tergantung panjang kabel yang dibutuhkan. Namun harga untuk material sejenis mungkin